Pak Presiden itu memikirkan Republik Indonesia ini, bukan memikirkan Roy Suryo. Enak aja, Mas. Ciri-ciri orang nggak bisa maju tuh kayak begitu statementnya dia itu. Ini orang lagi membangun, kemudian Bapak Presiden mengecek mobil listrik untuk G20, kok ngomongnya kayak orang nggak pernah jadi menteri aja, gimana sih itu? Jadi yang kayak gitu, nggak produktif itu nggak usah ditanggapi lah, saya pikir orang kayak gini. Gitu loh. Atau mungkin karena di zaman dia nggak bisa berbuat, terus di zaman sekarang berbuat kemudian membuat statement kayak begitu. Ya kita kan sama mantan pejabat, dan pejabat kan harus punya cara berpikir yang lebih produktif dan untuk lebih negarawan. Jangan kita menteri atau mantan menteri ini berpikir seperti masih aktivis, seperti masih di kampus, gitu loh. Atau mungkin dulu Pak Suryo nggak bosan kali jadi aktivis, gitu Mbak ya. Jadi yang baik lah, apa sih salahnya kalau Pak Presiden menyetes mobil listrik, ini sekaligus menyampaikan kepada dunia bahwa kita sudah sedang siap menuju ke sana gitu. Dan mobil listrik kita juga sudah ada. Nah harusnya sesama anak bangsa melihat ini sesuatu yang positif. Bukan saling begitukan gitu loh. Nggak elok aja lah menurut gue itu. Kayak kalau nggak ada kerjaan lain, bikin kerjaan lah supaya agak sibuk dikit lah gitu kira-kira ya. Kalau dari Pak Presidennya sendiri menanggapi hal-hal seperti ini atau tidak sih? Kritik-kritik kayak gini atau enggak sih Pak Bang? Nggak mungkin. Pak Presiden itu memikirkan Republik Indonesia ini, bukan memikirkan Roy Suryo. Enak aja, Mas. Ya ini kan sudah kita mulai 2 tahun yang lalu. Kalau kita melihat seperti sekarang, konstruksi untuk pabrik-pabrik semuanya sudah dimulai. Meskipun ini baru 8%, tetapi konstruksi itu sudah dimulai. Dan di sini yang pertama kita akan siapkan 450 hektar dan semuanya sudah habis untuk pabrik kaca, pabrik pipa, kemudian pabrik baterai listrik, pabrik keramik, semuanya. Tapi memang ini industri-industri raksasa yang di sini. Sehingga yang paling penting ini adalah bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Pertama, yang kedua, pendapatan negara juga akan tambah dari pajak, PPN, PPH, PPH karyawan, PPH perusahaan, nanti PNBP, semuanya itu adalah pendapatan negara akan naik. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan neraca perdagangan kita akan menjadi baik karena ini hampir semuanya orientasinya adalah untuk ekspor. Model-model bisnis seperti ini yang ingin kita bangun tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga nanti di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi yang lain. Saya kira ini sebuah contoh yang baik. Kemudian tadi sempat menaiki mobil listrik, Pak. Boleh diceritakan rasanya? Ya ini kita akan ingin membangun ekosistem besar, end-to-end, dari hulu sampai hilir, untuk mobil listrik mulai dari penambangan nikel, kemudian smelternya, refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya, kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Setelah mobilnya juga masih ada lagi tambahan, yaitu merecycle baterai listriknya. Sehingga ini dari betul-betul dari hulu ke hilir semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan. Dan tadi saya nyoba mobil listriknya Genesis
dari Hyundai. Hyundai, saya kira ya halus nggak ada suaranya. Terkait ini Pak, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan bahwa mobil listrik itu nanti harganya mahal gitu Pak. Mungkin ada Ya biasa untuk pertama seperti itu. Tapi karena memang harga hampir 50% harga dari mobil itu memang cost-nya ada di baterainya. Sehingga kalau nanti ketemu teknologi terbaru, ketemu teknologi baru, harga baterainya itu akan semakin murah, semakin murah, semakin murah. Apalagi dibangun di Indonesia, di tempat di mana nikelnya itu ada, kobaltnya ada, sehingga semuanya dikerjakan dari hulu sampai hilir, itu akan bisa menekan kos yang paling murah sehingga kompetitif. Saya kira ini masalah teknologi saja. baik, terima kasih. Hari ini ada yang acara resmi pembangunan pabrik Hyundai di Delta Mas Cikarang. Sekalian hari ini meluncurkan mobil listrik yang buatan Indonesia pertama. Memang pemerintah mendukung sekali mengenai masa depan mobil listrik di Indonesia. Jadi kami memang kerjasama dengan pemerintah biar memang Indonesia bisa menjadi sebagai utuh mobil listrik di dalam ASEAN. Kami sangat gembira karena dari Bapak Presiden sama yang para menteri dan juga Gubernur Jawa Barat dan chairman dari Hyundai Korea juga sampai di sini, dan kami memang hari ini benar-benar bisa yakin Hyundai Motors sama yang mobil listrik di Indonesia bisa maju seterusnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia hari ini.